selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari ini Dialog Khusus hadir untuk Anda. Dan pada sore hari ini, pada siang hari ini Dialog Khusus bersama dengan rekan-rekan dari Kemenkumham Jawa Timur akan memberikan informasi untuk bisa diketahui bersama. Karena ini bukan hanya terkait dengan merek cipta, terkait dengan kekayaan intelektual, tapi ada indikasi geografis yang wajib untuk kita ketahui bersama karena nantinya akan berdampak juga pada pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Inilah topik kita pada hari ini pemirsa. Saya menyapa terlebih dahulu bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, ada Bapak Dr. Subianta Mandala SHLLM. Pak Subianta, apa kabar? Selamat siang. Baik, selamat sore. Ya, selamat sore, selamat siang. Terima kasih karena kita berada di tengah-tengah waktu nih. Saya menyapa juga di ujung ada Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Bapak Mustiko Fitra Ardiansyah SIP MSI MH. Pak Mustiko, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih berdua berkenan hadir untuk memberikan informasi baik untuk pemirsa semuanya. Nah, indikasi geografis. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekayaan intelektual? Iya, para pemirsa yang saya hormati, topik sore ini ya, berbicara mengenai indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini bagian dari rejim kekayaan intelektual. Oke. Nah, kekayaan intelektual. Nah, apa itu kekayaan intelektual? Nah, ini kekayaan intelektual itu adalah hak, ya biasanya kalau kita nyebut kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, tapi sering disingkat kekayaan intelektual saja. Hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang yang lahir atau yang timbul dari olah pikir manusia, ya yang merupakan yang mempunyai nilai ekonomis biasanya, ya dan mempunyai kemanfaatan. Nah, umumnya kita mengenal KI itu seperti misalnya cipta, hak cipta, merek, paten, desain industri dan lain-lain. Betul. Ya. Nah, semua itu merupakan hasil olah dari pemikiran atau kemampuan intelektual manusia. Ya, dari namanya kan prasenya itu ada kekayaan intelektual. Ya, ini bentuk kekayaan juga, tetapi yang lahir dari olah pikir manusia, kemampuan intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis, yang mempunyai manfaat. Nah, itu yang dimaksud dengan kekayaan intelektual. Secara umum, kekayaan intelektual itu bisa dibagi dalam dua kategori. Pertama adalah kekayaan intelektual personal atau individual, yaitu seperti cipta, merek, paten, desain industri, dan lain-lain. Kemudian ada kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal ini contohnya adalah ekspresi budaya tradisional, terus pengetahuan tradisional, kemudian ada sumber daya genetik, dan yang kan kita bicarakan ini adalah indikasi geografis. Indikasi geografis. Nah, ini jadi indikasi geografis itu termasuk dalam kategori kekayaan intelektual komunal, yang artinya bahwa kekayaan intelektual ini bisa dimiliki oleh masyarakat tertentu, oleh komunal, dimiliki oleh komunal. Kalau oleh masyarakat bukan individu berarti ya, bukan individu. Kalau yang tadi, yang KI personal itu bisa dimiliki oleh individu, seperti cipta, merek itu bisa didaftarkan, dimiliki oleh seseorang individu. Nah, kalau IG ini milik masyarakat. Ya, itu. Baik. Secara lebih detail pemirsa, jadi kita menyingkatnya IG indikasi geografis, begitu ya, bukan Instagram ya Pak. Bukan Instagram. Kalau Instagram sama-sama IG juga nih. Anda bisa kalau Instagram IG bisa langsung menuju ke @Kemenkumham Jatim untuk nanti berbagi pertanyaan untuk nanti kita bisa bahas di dialog khusus kali ini. Pak Mustiko, apa sebenarnya indikasi geografis itu? Contoh secara konkretnya. Ya, Mbak. Jadi indikasi geografis itu adalah sebuah tanda. Sebuah tanda yang menunjukkan asal daerah produk barang tersebut, di mana karena faktor geografis, lingkungan geografis, baik itu karena faktor alam atau faktor manusia, atau kombinasi alam dan manusia, itu menyebabkan karakteristik, prestasi atau khas tertentu yang dapat memberikan keuntungan kepada produk tersebut. Artinya berarti ini adalah hasil dari alam berarti ya? Atau gimana? Bisa dari alam,
bisa karena manusia, atau kombinasi keduanya. Oh, misalnya seperti mungkin kayak kopi gayo, ini kopi maksudnya toraja begini, gitu ya? alam itu hasil dari alam, bisa juga hasil dari pertanian, Pertanian. Oh, atau oke. kerajinan tangan. Nah itu ada tiga ya. Karena diolah oleh manusia Iya, begitu kalau ya? diolah sama manusia, iya betul ada tiga. Hasil alam, pertanian, Atau kombinasi keduanya. kombinasi keduanya. Oh iya betul, kombinasi. Nah, kalau terkait dengan bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat lokal dikaitkan dengan indikasi geografis ini, keuntungannya seperti apa? Karena kan kita tahu potensi yang ada di Jawa Timur ini banyak sekali. Kita bisa sebut saja ada produk durian, kopi, mangga, tembakau, Ya. kemudian juga ada bawang, bahkan kerajinan tangan tadi yang disebutkan oleh Pak Subianta. Ini gimana? Jadi dengan adanya indikasi geografis ini, Mbak, indikasi geografis itu dalam rezim merek sebetulnya. Jadi dilindungi oleh rezim merek, yaitu Undang-Undang tentang merek. Di mana karena reputasi, karena kualitas tertentu, barang tersebut memiliki nilai tambah. Jadi dengan adanya indikasi geografis, tadi produk yang tadinya harganya misalkan 10.000, gara-gara ada IG-nya bisa naik, Mbak. Bisa jadi 15.000 atau 20.000. Itu yang mendaftarkan siapa, Pak Mustiko? Nah, yang mendaftarkan adalah bisa dari kelompok masyarakat atau pemerintah. Jadi kalau kelompok masyarakat itu adalah kita sebut biasanya MPIG, Masyarakat Pengguna Indikasi Geografis. Misalnya di Jawa Timur ini ada misalkan Bandang Asap Sidoarjo. Ya. Maka yang mendaftarkan indikasi geografis itu adalah para petani tambak yang ada di Sidoarjo. Dia yang mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis. Oke, Bandeng Asap Sidoarjo ini termasuk yang baru terdaftar juga di Kemenkumham? Sudah agak lama, Mbak, sekitar 3 tahun yang lalu. Sekitar 3 tahun lalu. Kemudian juga ada kopi Java Ijen Raung, kopi Arabica Pasuruan. Iya. Ini proses pendaftarannya seperti apa, Pak? Jadi begini, proses pendaftarannya sebetulnya mudah sekali. Jadi masyarakat itu tinggal mengajukan permohonan aja kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur atau Ditjen KI, baik secara manual ataupun secara elektronik. Oke. Tapi elektroniknya ini adalah elektronik yang disampaikan dari Kanwil kepada Ditjen KI Pusat. Beberapa persyaratan yang perlu dilampirkan untuk mengajukan IG ini adalah yang pertama, dia ada mengajukan dalam formulir, Mbak. Formulirnya Ada itu formulirnya ya? berbahasa Indonesia. Kita sediakan formulir. Oke. Setelah formulir, yang kedua jangan lupa biaya PNBP-nya. PNB-nya tidak mahal, Mbak, Berapa itu? cuma Rp500.000. 500.000, Iya. oke. Kemudian ada deskripsi. Deskripsi terhadap produk tersebut. Penjelasan ya? Ya, penjelasan produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah rekom dari instansi terkait. Jadi kalau Instansi terkaitnya misalkan gimana maksudnya? kalau misalkan itu Bandang Asap Sidoarjo, maka dari Pemkab Sidoarjo yang merekomkan begitu. Terus ada label juga. Semua persyaratan ini label. Jadi sebuah tanda, namanya tanda itu ada labelnya. Jadi ada labelnya. Jadi indikasi geografis itu ada labelnya. Stiker ada. Stikernya, semacam stiker semacam logo yang disertakan dalam proses pendaftaran. Oke. Ini tertuang dalam Permenkumham nomor 12 tahun 2019. Oke. Itu lengkap isinya. Nanti mungkin kita juga akan membedah bagaimana kemudian masyarakat membedakan antara merek dan yang ada indikasi geografinya, karena kalau kita bicara tentang label, khawatirnya masyarakat juga masih agak sedikit bingung. Tapi nanti dijelaskan oleh Pak Subianta, pemirsa, dan juga oleh Pak Mustiko. Kami jeda dulu, tetap bersama dengan kami untuk dialog khusus bersama dengan Kemenkumham Jatim. Ya pemirsa, dialog khusus bersama dengan Kemenkumham Jatim, dan pada hari ini kita membahas terkait dengan indikasi geografis dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Tapi Anda juga bisa sambil menyimak diskusi atau dialog khusus kali ini, Anda bisa meluncur ke Instagram dari Kemenkumham, yaitu di @kemenkumhamjatim, atau bisa menghubungi di hotline 085655363102 untuk setiap pertanyaan terkait dengan IG atau indikasi geografis. Nah, Pak Subianta, ini kalau kita berbicara tentang apa yang membedakan, karena saya meyakini untuk yang sudah mendaftarkan indikasi geografis, pasti di produknya akan ada merek, tetapi juga akan ada indikasi geografis. Begitu ya Pak Subianta ya? Iya, iya. Baik, sebagaimana saya sampaikan tadi, itu kalau merek
itu adalah kekayaan intelektual Personal. individual, Individu, betul. personal yang bisa dimiliki oleh pribadi. Kalau indikasi geografis ini kekayaan intelektual yang komunal, Ya. yang dimiliki bersama-sama. Nah, kalau contoh tadi Bandeng ada kopi Ijen Riung ya. Ijen Raung. Ijen Java Raung. Ijen Raung. Ijen Raung. Itu misalnya katakanlah Bandeng Asap Sidoarjo, itu kan dimiliki oleh masyarakat, kelompok masyarakat di Sidoarjo Betul. yang dimiliki bersama-sama. Nah, ini untuk menjamin ada kualitas daripada produk ini. Mereka membentuk sebuah wadah, nah, yang namanya MPIG ini. Nah, anggota masyarakat pemilik IG ini bisa juga dia melakukan mengolah, memproduksi sendiri dari produk itu yang bersama-sama itu. Dia membuat perusahaan atau membuat produk dengan merek tersendiri, mereknya sendiri. Nah, dia mendaftarkan untuk pendaftaran merek. Jadi pada saat bersamaan nanti keluar dia kalau sudah dapat sertifikat mereknya, maka dia akan mengeluarkan produk itu, misalnya bandeng itu, di bandeng kemasan bandeng itu kan nanti ada label IG-nya juga ada juga mereknya dia sendiri ada. Yang personal tapi yang komunalnya juga ada. Di bawahnya juga nanti ada. Bahwa ini menunjukkan bahwa sudah ada terdaftar IG-nya sebagai Bandeng Asap Sidoarjo. Dan di samping itu tadi ada di atasnya merek perusahaan, merek produknya dia sendiri. Jadi yang bisa kombinasi ini. Bisa kombinasi. Lalu ketika sebuah produk sudah ada indikasi geografisnya, apakah itu bisa dikatakan menjadi jaminan mutu dari sebuah produk? Ya, ini bagus ini. Jadi ini salah satu manfaat kenapa kita perlu mendaftarkan indikasi geografis ini. Karena dengan adanya pendaftaran itu kemudian keluar sertifikat, ada label indikasi geografis, maka itu merupakan jaminan mutu. Dan sampingnya jaminan mutu juga menunjukkan originalitas dari produk itu asalnya dari mana. Karena kalau sudah reputasinya bagus kan, dia sudah terkenal namanya misalnya Bandeng Sidoarjo, orang itu masyarakat akan tahu kalau dia beli bandeng harapannya kan dia mendapatkan kualitas yang baik dan original dari Sidoarjo. Dengan adanya label IG itu sudah memberikan jaminan ini loh kualitas bandeng Asap Sidoarjo dan ini memang benar-benar berasal dari Sidoarjo. Saya jadi paham pemirsa, karena seringkali ketika kita berada di satu kota, katakanlah karena kita lagi membahas tentang Bandeng Asap Sidoarjo, kita tidak berada di Sidoarjo, tapi ada juga yang jual Bandeng Asap Sidoarjo. Dan tentu saja kalau tidak ada IG-nya artinya itu belum tentu asli dari Sidoarjo. Begitu ya. Jadi ini menjadi tanda bahwa kita bisa membedakan. Ini barang produk hasil dari produk yang dihasilkan dari Sidoarjo itu. Karena kan Bandeng Asap misalnya ini, itu dengan adanya dapat IG itu berarti dijamin bahwa ini merupakan produk dari Sidoarjo dan mempunyai kualitas tertentu, karakteristik tertentu yang disebabkan oleh faktor alam yang ada di Sidoarjo. Faktor alamnya itu. Berapa lama proses untuk pengurusan pendaftarannya, Pak Mustiko? Berapa lama? Pengalaman kami mulai dari pendaftaran sampai keluar sertifikatnya itu sekitar 1,5 tahun, Mbak. 1,5 tahun ya? Karena itu harus ada pengumuman, kemudian ada pemeriksaan substansi dari tim ahli indikasi geografis. Jadi setelah sebuah kelompok masyarakat MPI itu mengajukan permohonan, nanti akan diumumkan, kemudian nanti akan turun tim ahli indikasi geografis untuk ngecek apakah rasa, aroma, kualitas itu sesuai dengan yang disampaikan dalam buku deskripsi. Jadi kalau misalkan kita mengatakan bahwa Bandeng Asap Sidoarjo itu rasanya manis, agak asin, kemudian agak bagaimana spektrumnya, dalam buku diuraikan begitu, maka akan dirasakan benar apa tidak. Dan itu tidak hanya cuma satu kali, ada periode tertentu untuk pengecekan kembali biasanya. Dan itu membutuhkan waktu yang agak lama. Setelah itu ternyata betul, dan tim ahli IG mengatakan, oh memang sesuai dengan buku, maka akan dikeluarkan sertifikat. Jadi itu yang membuat prosesnya sedikit agak lama. 1,5 tahun kurang lebihnya begitu ya. Apa harus diurus kembali atau ini ketika kita mengurus satu kali ini sama seperti merek begitu yang mungkin katakanlah selama kita masih menggunakan atau berproduksi itu? Jadi begini, indikasi geografis ini akan
selama rasanya tetap seperti dengan buku, Oh, oke. itu maka akan diberikan perlindungan. Tapi ketika rasanya sudah berbeda dari apa yang ada dalam buku deskripsi, maka akan dicabut itu sertifikat. Berarti akan ada evaluasi, pengecekan secara Setiap rutin? tahun akan ada evaluasi. Oh, setiap tahun? Iya. Oke. Pemirsa, Anda bisa meluncur juga ke Instagram dari Kemenkumham Jatim ketika mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan atau ingin Anda ketahui terkait dengan indikasi geografis ini. Nah, sebelum jeda, saya masih punya waktu ya untuk segmen ini ya. Oke. Sebelum jeda, artinya begini, Pak Musdiko dan juga Pak Subianta. Kita bicara tentang kekayaan intelektual untuk komunal. Apakah ada batasan komunalnya? Ketika mungkin komunal A mengurus pendaftaran, katakanlah kita bicara untuk Kopi Toraja. Tetapi komunal atau komunitas B ini juga menggunakan Kopi Toraja. Ini bisa nebengkah di yang A atau juga harus mengurusnya sendiri? Gimana ini? Karena kan kita kalau kita bicara kopi pastinya akan luas sekali. Iya, sebenarnya ini bukan batasan administratif ini ya, kabupaten bukan batasan itu yang kita lihat, tapi apa batasan geografis. Jadi Geografisnya yang dilihat. Ya contoh tadi misalnya mangga, saya sering, atau apel Malang atau mangga Probolinggo. Mangga Probolinggo itu kan juga ada tumbuh di Situbondo. Ya. Atau di daerah mana lagi? Di Bangil apa di mana lah. Di daerah itu. Jadi nggak dibatasi oleh batas administratif kan itu. Nah, jadi karena itu tidak menggunakan nama misalnya mangga Probolinggo, nggak bisa mengklaim seperti itu. Karena ini juga tumbuh dan berkembang mangga ini di tempat lain juga. Nah, kalau yang seperti itu yang ngurus siapa ini? Apakah yang dari daerah asal atau yang berada di kota lain yang memang produknya sebenarnya kan yang akan mempunyai kepentingan itu adalah masyarakat. Masyarakat ini nggak dibatasi lagi oleh administratif tadi kan. Pokoknya petani yang ada di wilayah geografis itu yang mempunyai yang geografis yang mempunyai yang wilayahnya itu memang mempunyai khas karena faktor geografis tadi. Jadi bukan karena dia berada di Sidoarjo tapi ada lingkungan geografisnya ini. Geografis itu kan nggak dibatasi administratif. Jadi bisa melewati wilayah kabupaten lain kan. Nah, itu masyarakat di sekitar itu yang mempunyai yang petani mangga itu misalnya. Petani mangga yang sekitar itu dia membentuk organisasi. Ini bisa orangnya itu bisa dari berbagai kabupaten atau kota. Nggak masalah itu. Asal dia membentuk sebuah organisasi yang biasa kita sebut MPG, Masyarakat Perlindungan Indikasi geografis, MPG, perlindungan indikasi geografis. MPG, ya namanya itu. Ya ini orangnya ini berasal dari mana-mana nih, asal sepanjang di wilayah geografis itu makanya namanya indikasi geografis. Kalau seandainya katakanlah saya mau mengurus tentang petani mangga begitu tadi ya, tapi ternyata petani mangga ini sebenarnya sudah melakukan pendaftaran, apakah petani mangga lain itu tidak perlu lagi melakukan pendaftaran, cukup ikut dari apa yang sudah diurus sebelumnya atau gimana, Pak Jadi Mustiko? sudah ada contoh di Jawa Timur. Jawa Timur juga punya namanya Kopi Java Ijen Raung. Kopi Java Ijen Raung itu di lereng Gunung Ijen dan Gunung Raung. Itu terletak di 3 kabupaten kota. Jadi di Bondowoso, kemudian Situbondo sama Banyuwangi. Jadi sampaikan Pak Bianto tadi, tidak administratif wilayah pemerintahan tidak, gitu ya. tapi itu wilayah geografis di mana rasanya semua sama di wilayah itu. Ketinggian tertentu di 3 tempat itu sama rasanya, spektrumnya agak spektrum pedas sedikit. Kopi agak pedas sedikit itu di sana. Nah, ketika ada petani lain yang ingin menjadi, tidak perlu mendaftar, dia hanya cukup menjadi anggota dari MPG itu. MPG tadi itu ya. Dan misalkan ya pada waktu pendaftaran itu 20 anggota MPG yang mengajukan. Kemudian karena divisualisasi oleh Pemda, nambah nih Mbak, nambah 10. Itu nanti 10 ini dimasukkan, dilaporkan kepada Ditjen KI, itu akan nambah jumlah petani, kelompok taninya. Tadinya 20 jadi 30. Cukup seperti itu. Artinya tidak harus melakukan pendaftaran lagi begitu ya, tapi bergabung di MPG tadi ya. Tidak perlu. Dan salah satu karakteristik indikasi geografis itu ada keterunutan namanya. Keterunutan itu ketika, jadi yang sama Pak Bianto tadi, ketika ada kemasan, kemudian ada mereknya, kemudian ada logo IG-nya, itu ada nomornya juga. Nomor serinya. Nomor seri itu kadang melambangkan kelompok tani mana. Kode sekian kelompok tani mana. Jadi ketika sebuah produk rasanya ternyata berbeda dari buku, bisa dicek
itu dari kelompok tani mana. Baik, kita jeda dulu sebentar. Menarik diskusi pada sore hari ini. Tentunya ini bisa menjadi informasi khususnya untuk para pelaku ekonomi yang ada di wilayah Jawa Timur untuk bisa mengembangkan ekonomi masyarakat lokal. Kami kembali saat lagi dalam dialog khusus bersama Kemenkumham Jatim. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami untuk dialog khusus Kemenkumham Jatim, dan tentunya Anda bisa menuju ke Instagram dari @kemenkumhamjatim juga untuk berbagi atau mungkin kalau ada yang tidak Anda pahami terkait dengan indikasi geografis, karena mungkin bagi sebagian orang ini termasuk hal yang baru, tapi ternyata ini sudah berjalan cukup lama dan bahkan di Jawa Timur sudah banyak yang menggunakan indikasi geografis ini untuk kemudian menaikkan apa ya istilahnya ya? Nilai jual ya. Nilai jual dan nilai ekonomis. Ini terkait juga dengan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Di Jawa Timur sendiri memang sudah ada berapa, Pak Mustiko? Ada 3 yang sudah punya sertifikat. 3, oke. Ya. Kopi Java Ijen Raung, Bandeng Asap Sidoarjo, kemudian KRP Pasuruan. Oke. Terus dalam proses pengurusan juga ada 3, yaitu kopi Hyang Argopuro, terus kopi Arum Langit punya Pasuruan, dan yang satu lagi kopi tadi di gambar sudah disampaikan ada kapel tropis batu, itu dalam proses. Apel batu. Oh, itu berarti masih dalam apel batu ya, masih dalam proses. Ya. Oke, mungkin bisa diinformasikan sekali lagi kenapa pelaku-pelaku ini harus mendaftarkan indikasi geografisnya? Kalau tanya mengapa, itu ketika kita berhubungan dengan ekonomi ya, harusnya masyarakat itu memahami bahwa dengan daftar indikasi geografis itu nilai tambah harga akan naik, gitu Pak ya. Kemudian kenapa seperti itu? Ketika ada perlindungan IG terhadap apel batu misalkan, ya, apel yang lain tidak bisa masuk Mbak kalau dia menggunakan apel batu. Misalkan Bandeng Asap Sidoarjo nih, dia tidak bisa menggunakan Bandeng Asap Sidoarjo ketika rasanya berbeda. Jadi ada hak eksklusif, ada hal tertentu yang spesial untuk produk dari produk wilayah masyarakat di situ. Jadi salah satunya juga untuk menghindari klaim dari orang pihak lain. Ini kan sering terjadi juga, apalagi yang budaya kita selain diklaim luar negeri, termasuk juga indikasi geografis, kemungkinan juga bisa diklaim orang lain. Misalnya kopi Toraja ya. Kopi Toraja, kopi Gayo, Pak. Kopi Toraja itu bahkan dipakai nama itu dipakai di Amerika. Di Amerika. Tapi belum tentu itu asli dari Toraja itu sendiri begitu kan. Duluan oleh Amerika yang mendaftarkan nama Toraja itu. Gitu. Jadi itulah salah satu fungsinya, harus segera didaftarkan kalau memang punya produk yang potensial, yang mempunyai kualitas baik, potensial, segera didaftarkan untuk diberikan di sertifikat IG-nya. Jangan sampai diklaim atau didahului pendaftarannya oleh pihak lain, karena kita nih kalau kekayaan intelektual ini kita persaingan bukan hanya di tingkat lokal, nasional, tapi internasional ini permasalahan ini. Negara lain bisa mengklaim juga produk-produk asli kita. Kalau kita nggak sadar, nggak aware terhadap apa yang kita miliki, itu salah satu harus segera didaftarkan. Jadi ini peran penting dari Pemda juga, di samping dari masyarakat petani ya, masyarakat petani. Tetapi kalau masyarakat petani saja disuruh bergerak sendiri untuk mendaftarkan, susah itu. Mungkin pengalaman saya itu, Pemda jemput. yang punya ngambil inisiatif, mendorong teman-teman petani membentuk organisasi dan memfasilitasi untuk melakukan pendaftaran. Jadi peran penting dari Pemda. Jadi saya berbicara di sini untuk teman-teman pemerintah daerah juga, terutama dinas-dinas terkait pertanian, terutama ya perkebunan, apalah dinas perikanan, kelautan, teman-teman di dinas ini yang punya peran penting sebenarnya. Ya, karena saya meyakini masing-masing dinas terkait pun juga pasti memiliki list data dari petani atau mungkin pelaku UMKM yang menggunakan bahan-bahan yang origin begitu kan, untuk kemudian didaftarkan. Dan itu bisa didorong untuk. Bisa tidak Pemda melakukan pendaftaran kolektif? Bisa. Bisa. Jadi begini Mbak, prinsipnya bisa. Bisa, tapi sebaiknya masyarakat yang mendaftarkan. Apa yang kemudian menjadi alasan sebaiknya masyarakat yang mendaftarkan? Jadi kalau saya kan dari birokrasi pemerintah Mbak ya, saya mungkin 2 tahun jabatan saya, Bupati mungkin 4 tahun jabatannya saja. Setelah bupatinya lengser,
Oke. 5 tahun selengser sudah nggak diurus. Tapi kalau memang masyarakat yang mendaftarkan, mau bupatinya ganti 5 kali, 6 kali, pejabatnya ganti sekian kali, tetap itu dipelihara, Mbak. Dan memang syarat administratif itu memang yang mendaftar itu harus tanda tangan nanti pengajuan permohonan. Itu Itu memang masyarakat. wajib MPIG itu. MPIG. Dan pemilik daripada IG itu bukan Pemda, Tapi pemiliknya MPIG. masyarakat. Oh, oke. MPIG Jadi itu. saya maksud Pemda itu memfasilitasi, mendorong, membantu, mendorong ini. Kalau mereka ini kan masyarakat umum biasa, Ya. yang mungkin tidak paham apa itu IG, apa itu KI, apalagi IG. Ya, KI aja nggak paham itu, Bu. betul. Teman-teman yang lebih punya ilmu pengetahuan yang lebih baik itu tentu saja teman-teman di Pemda. Lebih bisa mendorong ya, Ya, mendampingi masyarakat Kanwil gitu ya. tentu saja juga akan bekerja sama dengan Pemda. Kami nggak akan melepaskan begitu aja Ya. Pemda silakan. Tapi kami pasti membantu juga. Kita mendampingi Kita dampingi. Ya, pendampingan yang Pendampingan dibutuhkan ya selalu. untuk Iya. pelaku-pelaku usaha ini. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang merek begitu ya, kalau KI merek, kalau ada yang mengklaim itu nanti akan masuk ke ranah gugatan atau pidana begitu ya. Iya. Kalau IG juga begitu kah atau Mbak. gimana? Sama. Sanksinya 4 tahun ancaman penjara. Sanksinya 4 tahun. Iya, atau 2 miliar maksimal. Oke, berarti Silakan mau pilih mana? 4 tahun penjara atau 2 miliar. artinya ini berarti perlindungannya secara komprehensif ya, Iya. meningkatkan ekonominya, nilai ekonominya, Iya. tapi di sisi lain juga perlindungan hukumnya juga Iya, betul. jadi ada terhadap produk tersebut. Iya, betul. Oke. Iya. Nah, kalau seandainya nih, karena kan tadi kan bertambah, MPIG-nya bertambah, ada batasan masyarakat nggak sih kalau dari sebuah MPIG? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Selama itu dia bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan buku deskripsi, ya sudah. Silahkan. Oke. Sejauh ini mungkin pernah berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat, khususnya kayak tadi Sidoarjo, Iya. terus kemudian Pasuruan, itu gimana? Iya, kita sosialisasi juga ya. Ya, Ini acara ini juga bentuk sosialisasi Yes. terutama kami tujukan ke teman-teman ini dinas-dinas di pemerintah daerah ini. Jadi bukan hanya ke masyarakat saja, tapi sasaran kami itu sebenarnya juga ke pemerintah daerah ini. Ya, Baik. kami tetap ada program sosialisasi ada kita. Ya ini salah satu bentuknya, tapi mungkin kurang gitu ya. Mungkin kurang. ya. Kami punya 3, Pak. Sosialisasi, program pendampingan, dan program pengawasan. Pendampingan dan Jadi juga ya, pengawasan. kalau pendampingan itu kalau ada pemerintah atau MPIG yang mau mendaftarkan, kita dampingi terus sampai dia clear, Iya. ajukan pendaftaran. Cuma masalahnya nih sering-sering teman-teman itu tidak begitu memahami manfaat yang kita peroleh Ya. dari pendaftaran ini. Mereka masih ragu lah. Karena mungkin Masih ragu berpikirnya nih. gini, Ini Pak. manfaatnya apa sih nanti ini? Nggak bisa langsung dirasakan gitu loh, Mbak. Iya. Nggak bisa Iya. langsung dirasakan. Hampir sebenarnya kan manfaatnya bersama dengan merek juga kan, tidak bisa langsung dirasakan. Mungkin itu lebih kepada brand gitu Kedepannya ya. baru dirasakan. Ini long term goal ini. Ya. Supaya kita punya barang tidak diklaim semena-mena, tapi nilai jualnya pemirsa Iya. ini bisa akan Ketika ini meningkat. sudah terkenal produk ini, kita terlambat. Ya. Karena merasa kita belum perlu sekarang. Tetapi nanti ke depan ketika sudah mempunyai nilai ekonomis tinggi dan dicari orang barang Ya. itu, baru kita kelabakan. Artinya gitu loh biasanya. IG ini pun juga berstandar internasional juga, begitu kan ya? Iya. Jadi kalau KI itu internasional, Mbak. Iya. Karena aksesnya itu akses internasional. Jadi ketika sebuah produk didaftarkan di Dijen KI, itu jangan lupa aksesnya internasional. Ya, Karena Mbak, orang akan melihat itu semua. Ada juga nih produk luar negeri yang didaftarkan di Indonesia. Kita melindungi produk luar negeri loh. Produk luar champagne Baik. misalnya ya. Itu sudah lama didaftarkan di Indonesia. Oke. Kalau ada yang menggunakan merek seperti itu atau menggunakan nama seperti itu, Champagne, yang pasti kita tolak kan. Karena sudah terdaftar di Indonesia. Jadi lintas negara ini. Baik. Soal begini nih. Karena tentu KI. saja kalau bicara tentang pengembangan ekonomi masyarakat lokal, pastinya brand dan juga indikasi geografis ini menjadi salah satu poin utama, Iya, begitu ya? Betul. Oke. Poin utama dan sangat penting itu. Dan sangat penting. Penting. Jadi sumber daya yang tidak akan habis itu adalah kekayaan intelektual. Dan itu bisa merek, bisa komunal, bisa IG. Tidak akan habis. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak kekayaan intelektualnya. Dan semakin tinggi added value yang akan dipilih masyarakat. Jadi negara kita ini kan banyak jumlah penduduknya. Ya, betul. KI-nya juga besar. Yang dikhawatirkan oleh negara ini karena
jumlah penduduk kita kan banyak kan, Mbak. Bukan karena apa? Karena KI-nya ini yang dikhawatirkan berkembang. Oke, dan tentu saja indikasi geografis pemirsa ini menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah produk karena nantinya ini akan menunjukkan originalitas dari produk tersebut. Jangan kemana-mana, nanti di segmen berikutnya pemirsa saya coba akan bongkar dari Instagram @Kemenkumham_Jatim. Mungkin nanti akan ada yang bertanya terkait dengan pembahasan indikasi geografis pada hari ini. Tetap bersama dengan kami. Ya, Anda kembali bersama dengan kami pemirsa untuk dialog khusus bersama dengan Kemenkumham Jatim dan masih membahas terkait dengan indikasi geografis dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Betapa pentingnya indikasi geografis ini pemirsa karena ini menjadi bagian dari kekayaan intelektual secara komunal dan tentu saja ini nanti juga bisa menjadi bukti originalitas dari sebuah produk. Termasuk juga nilai ekonominya pun juga akan menjadi meningkat. Bahkan perlindungan hukumnya juga jadi double kalau ada merek, ada indikasi geografis. Pastinya produk tersebut akan sangat-sangat aman. Nah, saya coba bongkar dulu sebentar di Instagram tadi ya beberapa yang sudah sempat masuk atau mungkin DM juga ya ke @Kemenkumham_Jatim. Ada dari @Heni Susanti, ini mengapa di Jatim baru memiliki 3 produk indikasi geografis yang terdaftar padahal banyak potensi di Jawa Timur. Iya. Nih, gimana Pak Mustiko? Iya, betul. Memang banyak potensi, Mbak. Contohnya ya tembakau. Tembakau. Kemudian pisang. Jadi namanya pisang Kirana Lumajang atau pisang tanduk Lumajang. Kemudian mangga arum manis Probolinggo. Jadi kalau kembali lagi ya, IG itu mangga itu bibitnya sama. Ya. Ditanam di Probolinggo sama di Surabaya rasanya beda. Di Probolinggo bisa manis banget, enak banget. Di Surabaya nggak begitu manis. Itu karena faktor indikasi geografis ya, faktor alam ya. faktor alam, Cuaca. karena faktor alam dan mungkin tanahnya dan sebagainya. Nah, kenapa kok baru cuma sedikit? Karena masyarakat nggak sadar bahwa sebenarnya dia memiliki sesuatu yang berharga. Jadi kalau ada namanya prinsip ladang intan, kita berdiri di sebuah tanah kering, kita nggak tahu bawahnya itu ada intan berlian. Kita masyarakat Probolinggo misalkan ya, nggak tahu bahwa mangganya ini disukai oleh masyarakat Eropa. Madura ada tembakau, nggak tahu tembakaunya disukai oleh masyarakat Eropa. Kemudian ada mungkin apel di Batu atau apel di Malang, itu sangat, atau kopi dampit, misalkan kopi itu disukai oleh masyarakat di luar negeri, nggak tahu semua itu. Dan kadang pemerintah mungkin lupa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh harganya mahal di sana, jaga kualitasnya seperti ini. Nah, itulah perlu pendampingan. Jadi sama seperti yang oleh Pak Subianto tadi, perlu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Dan ingat bahwa pemerintah itu berawal dari apa? Dari perencanaan. Jadi saran kami kepada pemerintah, perencanaannya harus bagus di awal. Goalnya apa ini? Kalau memang mau indikasi, oke, buat mulai di awal. Goalnya apa? Di bapedanya. Goalnya apa? Begitu. Di perencanaannya itu. Ketika itu sudah direncanakan, maka itu kan akan ada fasilitasi atau mungkin atau guliran anggaran atau apapun untuk meningkatkan kualitas produk dari masyarakat setempat. Namanya beras Adan Krayan itu, yang di Kalimantan itu misalkan contohnya, itu dinikmati oleh Brunei, gitu loh, dinikmati oleh warga Brunei. Di Kalimantan lupa kalau punya beras yang enak seperti itu, seperti itu. Padahal harusnya pemerintah aware bahwa ini harus dinaikkan ini, masyarakat harus didampingi agar mendaftarkan. Oke, dan itu bukan hanya berpengaruh pada masyarakatnya saja, tapi juga bagaimana perekonomian daerah ya pastinya. Itu multiplier effect, Mbak. Jadi ketika pemerintah Sidoarjo, pemerintah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, kemudian pemerintah Pasuruan nempelkan logo IG-nya di websitenya, termasuk alamat di mana beli barang itu, semua akan lari ke situ. Dan itu meningkatkan pariwisata sebetulnya. Kalau mau ke Lumajang itu ada pisang Kirana atau pisang tanduk. Kalau ke Pasuruan itu ada kopi KRD Pasuruan. Kalau di Sidoarjo ada bandeng asap Sidoarjo. Kalau misalkan di mana lagi apel Batu, nanti kalau sudah terdaftar sertifikatnya beli apel yang ada logonya. Jadi jelas originalitasnya ya, karena memang selama ini banyak toko oleh-oleh kadangkala itu mungkin karena kita berada di daerah mana, oleh-olehnya mana, kita juga agak sedikit bingung. Ini asli apa enggak nih ya? Ini asli di sana apa dibuat di sini? Oke. Kemudian ada juga yang bertanya dari @ferry.maulina, di mana bisa mencari informasi tentang indikasi geografis? Informasinya banyak.
Pertama ada di websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di dgip.go.id atau kemudian di websitenya Kumham Jawa Timur di kumhamjatim.go.id atau di IG-nya Kanwil Jawa Timur. Ini di Instagram juga bisa langsung ya? Ya, silahkan. Atau ada hotline-nya yang perlu bisa ditelepon. Nanti akan ditampilkan di layar. Mungkin sambil ditampilkan di layar, saya sebutkan juga hotline-nya ada di 0856 5536 3102. Ini hotline dari teman-teman Kumham Jatim. Kemudian ini mungkin boleh diulang kembali. @supriyono.priwa ini menanyakan berapa lama proses pendaftaran indikasi geografis? Sekarang sebelum berapa lama biaya dulu. Oh, biaya dulu. Baik. Biaya dulu nih yang penting. Biaya dulu. Berapa biayanya? Pendaftarannya murah, cuma 500.000. 500.000? 500.000, kemudian sekali saja ya bayarnya ya? Sekali bayar, kemudian ketika ada pemeriksaan substansi bayar lagi 1 juta. Itu pemeriksaan substansi maksudnya gimana? Jadi ketika pendaftaran diajukan, kemudian ada buku deskripsinya, terus dilihat bahwa misalkan kopi ini spektrumnya rasanya agak pedas, itu tim IG akan turun toh. Nah sebelum turun itu harus bayar PNBP dulu, 1 juta. Jadi setelah itu nanti tim IG turun, akan tim IG ini para ahli. Kita bayarin untuk memastikan. Yang bayar bukan masyarakat, yang bayar kami. Cuma masyarakat hanya bayar 1 juta aja untuk PNBP-nya, tapi yang bayar mereka ke daerah di JNKI kan harus ada tes dulu, benar. Jadi dites dulu benar nggak rasanya apel kayak gini, itu bagaimana, rasanya mangganya kayak gini gitu ya. Cuma perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya bahwa sebelum sampai ke tahap pendaftaran itu perlu ada semacam pembinaan terhadap masyarakat. Nah itu tugasnya Pemda. Sebelum sampai pendaftaran ada jadi kan itu kan perlu waktu toh Mbak. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk terus moro-moro daftar kan enggak toh. Jadi apa persiapannya? Perlu persiapan. Apa kira-kira yang masuk dalam bentuk persiapan? Uji laboratorium ya. Jadi ada uji laboratorium untuk membuat buku deskripsi. Mungkin itu teman-teman ini perlu ada juga keterampilan khusus ini membuat buku deskripsi ini. Tapi kami ada contoh-contoh. Kami ada contoh-contoh yang bisa dipakai oleh teman-teman dari Pemda yang misalnya atau dari masyarakat petani yang mau menggunakan model ini, contoh-contoh ini, karena memang itu butuh keterampilan khusus untuk membuat buku deskripsi. Dan itu biasanya ada kerjasama dengan universitas, tetapi tidak harus ke sana. Kami juga di Kanwil bisa juga memfasilitasi itu, membantu membuatkan buku deskripsinya. Karena itu sudah ada contoh-contoh, tergantung produknya apa. Produknya apa, itu memang masih ada uji lab ya Pak ya? Jadi masih ada uji lab. Itu sebelum pendaftaran juga uji labnya? Dipersiapkan itu, semua persiapan ini. Uji lab itu untuk mengisi buku deskripsi buku deskripsi tadi ya? Hasilnya itu spektrum rasa. Kemudian baru nanti tim ahli untuk memastikan lagi apa yang ada di deskripsi itu memang benar sesuai dengan faktanya. Itu terjun ahli ke lapangan. Gitu, ke lapangan terjun ahli untuk memastikan apa yang dideskripsikan di buku itu sesuai dengan kenyataan di lapangan gitu. Nah, dibawa lagi, dirapatkan lagi. Ada pengumuman juga ya, Pak ya? Pengumuman juga dulu. Ada pengumuman itu butuh waktu. Bisa 3 bulan, 2 bulan, Pak? 2 bulan. 2 bulan. Ada yang menyanggah misalnya, diperpanjang lagi waktunya ini pengumumannya. Karena kan kita nggak mungkin asal saja memberikan sertifikat, Bu. Nggak mungkin asal. Harus bisa memastikan ini sudah benar nggak ini karakteristiknya nih, ciri-cirinya yang tercantum dalam buku. Dan memang sudah memang mempunyai kekasan nggak? Kalau sama saja dengan tempat lain, kan nggak bisa dikeluarkan IG. Gitu. Ini berarti proses totalnya berapa nih? Mulai dari persiapan sampai kemudian daftar kemudian keluar sertifikat? Relatif Mbak. Relatif ya? Jadi begini, biasanya kalau pendampingan sudah ada di dinas masing-masing Mbak ya. Kayak dinas perkebunan, dinas pertanian, atau peternakan kan sudah ada. Tinggal fokusnya itu difokuskan kemana program itu. Jadi saya sama tadi kan
perencanaannya mau seperti apa. Ya, jadi peran Bapeda itu penting gitu. Peran Bapeda. Iya. Peran pemerintah daerah ini benar-benar Sama sangat-sangat dinas penting. terkait. Iya. Ya. Karena pasti masyarakat agak kesulitan kalau harus membuat deskripsi dan segala Iya. macamnya ya. Ya butuh biaya sedikit lah. Iya, butuh biaya. Memang nggak kosong-kosong amat ini pemerintah. Syukur-syukur Ada kalau biaya dibantu sama memang. pemerintah daerah juga itu juga bisa meringankan masyarakat juga ya. Biasanya dibantu, Mbak. Karena kan di daerah itu kadang-kadang ada program hibah, Iya. ada program apa. Jadi kalau gambaran kami, tahun ini sertifikat halal, tahun berikutnya Ya. merek, berikutnya IG. Oh oke, ya Gitu. beberapa kali memang Iya. pelaku-pelaku UMKM ada beberapa yang melakukan pengurusan sertifikat merek dan halal itu diberikan gratis oleh pemerintah-pemerintah Iya, daerah. betul. Mungkin juga IG ini juga Iya, ya indikasi betul. geografis itu. Betul, Mbak. Jadi oke. tinggal fokusnya mau kemana nih. Masa tadinya merek lagi tahun depan. Ya sudah, Ya. apalagi variasinya Lebih baik ke- berubah ke IG. Nah, gitu. Pendampingan IG. Tahun ini, 2 tahun ini merek, tahun berikutnya indikasi geografis begitu. Baik. Toh tetap anggarannya sama itu gitu. Ya, Cuma tinggal betul. fokusnya aja berubah. Karena ini juga menjadi bagian dari perlindungan untuk pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku ekonomi di masyarakat lokal. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Ya, Anda kembali bersama dengan kami dalam dialog khusus bersama Kemenkumham Jatim. Mungkin waktu tersisa tidak banyak, tapi Anda bisa mendapatkan informasi terkait dengan indikasi geografis melalui akun Instagram dari @Kemenkumham Jatim atau hotline di 085655363102 atau tentunya ke pemerintah daerah setempat masing-masing. Ini karena ini harus bersinergi, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nah, di segmen terakhir dalam waktu yang sangat singkat mungkin bisa diinformasikan lagi kalau seandainya sebuah produk itu berubah rasa atau apapun itu, apakah memang indikasi geografis ini satu kali untuk selamanya diuji tes dan ini akan untuk selamanya atau gimana? Satu Siapa? kali Pak untuk Musiko. selamanya selama rasanya tidak berubah. Nah, berarti akan ada pengetesan lagi. Iya. Jadi kami itu punya namanya program pengawasan indikasi Nggih. geografis. Jadi Jakarta pun di KI pun juga ada. Tugas kami adalah mengawasi produk itu setiap tahun atau 2 tahun sekali apakah berubah rasa atau tidak. Jadi peran pemerintah di sini untuk membina agar jangan sampai rasa itu berubah dari buku yang deskripsi yang awal. Oke. Tugas pemerintah. Kami juga pun akan mengawasi. Kami akan juga pendampingan. Kami selalu mengingatkan kepada teman-teman MPG, tolong jangan berubah rasa. Kalau kopi gorengnya misalkan sekian menit, ya tetap sekian menit. Petiknya petik merah, ya petik merah, jangan petik hijau, begitu. Jadi ada quality control yang terus dipertahankan dari tahun ke tahun. Karena itulah yang dijual sebetulnya. Itulah yang memberikan manfaat ekonomi lebih. Gitu. Baik. Selama itu ada rasanya nggak berubah, tetap dilindungi. Tapi begitu itu sudah berubah, sekali 2 kali tidak diberitahu, misalkan Bisa ya, dicabut berarti ya? cabut itu Bisa dicabut ya indikasi Iya, geografisnya ya? betul. Oke. Dan tentunya ada pendampingan pengawasan Iya, itu dan tadi. kalau dicabut sayang banget, Mbak. Ya, mudah-mudahan tetap karena memang tujuan ini Iya. seperti itu. Adanya indikasi geografis ini apa bisa menjadikan agrowisata produk indikasi geografis sebagai alternatif wisata baru? Misalnya perputaran ekonomi di sektor lain seperti souvenir, jasa, begitu? Ya. Iya, betul. Karena itu multiplier effect. Jadi misalkan ya di Kota Batu, sekarang tanya siapa yang ada tahu mana apel Batu asli, mana yang tidak asli? Ya. Susah. Yang penting ada label apel Batu gitu aja ya? Iya, jadi konon kalau saya tanya petani sana, mereka bisa merasakan mana yang apel dari tanah Batu dan mana yang di luar Batu. Itu konon bisa merasakan, tapi kami tidak bisa. Masyarakat sana, tapi ada orang tertentu bisa merasakan. Ini yang apel Batu. Dan itu variannya banyak. Bisa nanti ada minuman, terus ada dan sebagainya, dan itu jadi promosi wisata gitu. Dan tentunya dengan adanya indikasi geografis ini tidak perlu lagi bingung-bingung mana asli apa enggak gitu ya? Iya, betul. Oke, Pak Jaminan Bianto, mutu. Kualitas Ini originalitas ya. Gimana? gimana nih untuk kemudian benar-benar bisa menggerakkan, karena Iya. pastinya ini bukan hanya masyarakat tapi pemerintah daerah yang harus benar-benar didorong dan Iya. digedor-gedor nih untuk bisa. Iya, jadi kita akan terus melakukan sosialisasi, terutama manfaat yang akan kita peroleh kalau sebuah produk unggulan di suatu daerah itu didaftarkan IG-nya. Kita itu akan terus. Karena kalau ini mungkin contoh-contoh ya, mungkin belum sempat disebutkan tadi. Ini saya ini kopi Kintamani ya, Arabica Kintamani, yang dulu sebelum terdaftar IG nih, Mbak. Itu harganya itu sekitar 10.000. Setelah lewat IG itu naik melonjak, Pak.
menjadi 50.000 per kilo. Dari dulunya 5.000 sampai 10.000, Mbak. Itu real, itu ada bukti nyata gitu. Faktanya Demikian begitu ya? Kopi Toraja juga yang sudah terdaftar IG juga. Itu memang mengalami lonjakan kenaikan harga. Nah itu jadi karena seperti saya bilang tadi, ini menjamin kualitas, jaminan kualitas barang. Ya tadi the quality controlnya ada. Jadi nanti setelah didaftarkan, memang kemudian kita harus terus membina ya. Jadi bukan seketika sudah dapat daftar IG langsung berhenti, enggak. Terus ada pembinaan itu, harus ada pembinaan. Bagaimana meningkatkan, mendobelkan ekonomi masyarakat melalui produk yang sudah terdaftar IG itu. Tetap kita bina itu. Oke, dan lagi-lagi memang peran paling utama adalah pemerintah daerah sebagai fasilitator berarti di sini sekali. Ya itu makanya. Mungkin tidak ada MOU begitu dengan Kemenkumham untuk dinas-dinas terkait untuk ya target lah istilahnya bahwa bulan ini, ya mungkin tahun itu ini ide bagus ya, ide bagus, dan kita mungkin membuat MOU bukan hanya untuk itu, tapi dengan secara umum kita bisa juga membuat MOU antara Kanwil, Kumham dengan Pemda Kabupaten Kota. Ya termasuk di dalamnya itu pendaftaran indikasi geografis mungkin. Ya itu ide bagus. Ya. Baik, Pak Musiko mungkin ada yang ingin disampaikan lagi juga untuk masyarakat khususnya. Ya. Jadi Jawa Timur ini untuk wilayah Bondowoso sekitarnya sudah punya kopi. Ya, Pasuruan sudah punya kopi. Rencananya 2. Ya, nanti mungkin Mangga Alpokat menyusul nih kayaknya. Terus Sidoarjo udah punya Bandeng Asap. Jadi masyarakat kalau misalkan mau khas oleh-oleh, cari yang ada labelnya. Itu jarang yang punya. Jadi kalau mau ke Bondowoso cari yang ada labelnya Java Ijen Raung. Kalau ke Pasuruan cari yang ada KRP Pasuruan. Kalau ke Sidoarjo cari ada labelnya Bandeng Asap Sidoarjo. Itu adalah label khasnya. Itu yang harus dicari ya sekarang kalau ke toko oleh-oleh ya. Baik, di beberapa wilayah di Jawa Timur. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul. Pak Subianto, secara singkat monggo kalau ada yang ingin disampaikan lagi. Ya, jadi itu peran kita bersama lah. Jadi bukan hanya pemerintah daerah, kami kantor wilayah, juga masyarakat petani itu harus berkolaborasi. Dan tentu dalam waktu dekat ini atau beberapa waktu ke depan kita akan meningkatkan lagi sosialisasi. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum paham tentang indikasi geografis ini. Ya itu program kami akan kami lanjutkan untuk tahun-tahun ke depan. Nah itu barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Bianta, Pak Musiko. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu semangat untuk kemudian pemerintah daerah bisa berbondong-bondong untuk jemput bola kepada pelaku-pelaku ekonomi. Kita kembali menggiatkan pengembangan ekonomi masyarakat lokal dengan adanya indikasi geografis. Karena ini sangat-sangat penting untuk melindungi produk dan juga khususnya bagi pelaku usaha itu sendiri. Terima kasih untuk teman-teman Kemenkumham Jatim. Dan pemirsa, ini akhir kebersamaan kita. Sampai jumpa.